Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu anak durhaka. Pemirsa, kalau kita lihat di masyarakat kita berapa banyak anak-anak yang durhaka. Dan ternyata banyak faktor yang menyebabkan kenapa anak-anak menjadi anak yang durhaka. Namun kalau kita teliti dengan seksama ternyata kebanyakan anak durhaka itu awalnya disebabkan karena orang tuanya salah memberikan pendidikan. Maaf dalam tanda kutip. Banyak keluarga yang terlalu keras mendidik anak. Banyak keluarga yang pengen anaknya baik terlalu banyak membuat aturan. Sehingga dengan aturan yang begitu ketat, yang begitu banyak justru bukan anaknya baik, berontak dia. Kemudian ada juga barangkali orang tua yang mendidik anak dengan kasar, dengan keras. Anaknya nggak mau belajar, pukul. Anaknya nggak mau sekolah, pukul. Dan sebagainya. Ini di antara beberapa sebab yang menyebabkan kenapa anak-anak jadi durhaka. Padahal dalam aturan Islam, yang namanya mendidik anak justru dengan kelemah lembutan. Dengan belayan, dengan kasih sayang. Begitu Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW ketika bagaimana beliau menghadapi umat-umat beliau. Allah pun berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Kata Allah dalam ayat ini, maka karena rahmat Allah lah kamu bisa berbuat lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau berbuat kasar, berhati keras kepada mereka, itu tidak akan terjadi. Kemudian Allah mengatakan, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Maafkan kesalahan mereka. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Bermusyawarah dalam semua permasalahan yang ada. Jelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang lain, termasuk menghadapi anak-anak keluarga kita. Jadi dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, kemudian kalau ada kesalahan dimaafkan mereka, bermohon kepada Allah ampunan atas dosa yang mereka lakukan. Kalau ada permasalahan dimusyawarahkan dalam semua urusan, kata Allah, begitu rumah tangga kita insya Allah akan baik. Kalau dengan cara yang seperti Allah katakan seperti ini, tidak ada yang disebut dengan anak durhaka atau orang tua yang durhaka. Namun dalam sekian banyak ayat Allah memerintahkan kepada kita agar kita wajib berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Perintah berbuat baik kepada orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Bahkan dalam ayat lain Al-Isra 23 Allah berfirman, "Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Ngomong sama orang tua dengan lemah lembut, jangan kasar. Sekarang, seandainya ada kata-kata orang tua yang tidak ada dalam diri kita, itu tidak serap kita terima, jangan dibentak orang tua. Diajak bicara baik-baik. Wasyawirhum fil amri. Begitu Allah berfirman. Kalau kita ada yang bentak orang tua, dimarahin orang tua, itulah yang disebut anak yang durhaka. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Yuk hindarkan diri kita, anak kita, keluarga kita. Jangan menjadi anak yang durhaka, tapi selalu lemah lembut kepada orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua merupakan nomor 2 setelah ibadah kepada Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Iya. Baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini. Langsung dibuka kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bu? Silakan. Iya. Situ boleh, Bu. Silakan, ada mic-nya di situ ya. Iya. Langsung saja, Bu. Mangga Ibu. Sudah langsung berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hajah Siti Supiah, Bu. Mangga Bu Sophia. Berasal dari Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Ya, Depok. berasal, silakan.
Silakan Bu, ya Bu Siti. Seperti tadi telah dijelaskan oleh Ibu, oleh Mama Ibu Dede Mama, ya. atau oleh Bapak bahwa surga itu adalah di telapak kaki Ibu. Iya. Yang ingin kami tanyakan, apabila ada suatu keluarga di mana keluarga tersebut tidak utuh sehingga dapat dikatakan anak tersebut ekstrimnya terdampar, Ya. sehingga anak tersebut kemungkinan besar diasuh tidak oleh ibunya tetapi oleh orang lain, Iya. sehingga dalam Ya. beberapa tahun atau mungkin sampai akhir hayat si ibu itu anak tersebut tidak dapat berbuat banyak dan berbakti. Iya. Apakah yang demikian itu yang dosa anak tersebut besar ataukah siapa yang menanggung dosa, Bu? Iya. Terima Baik. kasih. Baik, tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Mama. Kalau dari kecil sudah terpisah nih Ma, anak Ma. Gimana, apakah itu dosa orang tuanya ya kandung? Atau bagaimana cara anak itu berbakti? Yang namanya orang tua ada 3 tingkatan. Bahkan ada yang mengatakan 4. Ya. Orang tua yang mengandung dan melahirkan, orang tua yang membesarkan, yaitu orang tua angkat, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri, itu orang tua juga. Ya. Kemudian guru-guru kita, kemudian mertua. Itu semua adalah orang tua kita. Jadi kalau emang anak ini dari kecil misalnya terpisah dengan ibunya, bukan kesalahan anak. Ya. Siapa yang durhaka? Nggak ada yang durhaka, keadaan yang menyebabkan. Kecuali kalau emaknya benar-benar nggak mengurus, emaknya dosa. Tapi kalau emaknya juga bukan keinginan dia dengan keadaan, insya Allah tidak berdosa. Tetap anak wajib bakti kepada orang tua angkatnya, kepada orang tua kandungnya sesuai kemampuan yang ada. Ya. Nah, di kakinya siapa terletak surga itu, Ma? Di ibunya yang mana? Sekarang begini, Ya. pemirsa, yang dimaksud hadis Nabi mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan surga di sini. Jadi maksudnya hadis ini, kitalah para ibu yang mengarahkan anak-anak turunan kita masuk surganya Allah atau masuk nerakanya Allah. Itu loh maksudnya. Jadi kita yang mengarahkan. Ibunya tadi bisa mengarahkan enggak? Orang tua anak angkat bisa mengarahkan enggak? Jadi dua-duanya, ibu kandungnya kalau ada kesempatan didik anak, orang tua angkatnya kalau ada kesempatan didik anak, dua-duanya mereka tanggung jawab mengarahkan anak mereka dan anak angkat mereka masuk surga atau neraka. Begitu deh. Oh, gitu. Bukan beneran ada di sini. Bukan. Iya, oke baik. Sekarang kita akan saksikan pertanyaan dari masyarakat dan kami persilakan tayangannya. Assalamualaikum Mama Dede, saya Rumiati. Kegiatan saya dagang pakaian di tukang loakan Kampung Bandan. Saya pernah mungut anak saya sama saya nggak inget. Saya disia-sia anak saya hidup tidur di mana-mana. Saya kepingin ngikut anak saya, nggak dikasih, saya diusir-usir. Minta duit juga nggak dikasih, saya numpang-numpang, saya cari makan sebisa-bisa saya. Mama Dede, bagaimana caranya anak saya bisa nurut sama saya, jangan jadi anak durhaka. Saya kepengen mendekatkan anak supaya aku ramah saya, tapi anak bangkang aja. Terima kasih Mama Dede mau dengar cerita saya banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ma, ada anak yang nggak mau justru, padahal ibunya udah berusaha untuk mendekatkan Di kembali. dalam Al-Quran, Allah berfirman anak itu ada 4 kelas. Qurrata ayun, zinatul hayati dunya, fitnah, aduwwum mubin. Mungkin anak Ibu Rumiati ini termasuk anak yang aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Pemirsa silakan Anda lihat surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwul lakum.
Hei orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu, anak-anak turunan kamu, ada yang menjadi musuh buat kalian. Musuh sama orang tua. Datang diusir. Suruh pergi. Boro-boro nginep. Dia hidup semana-mana lunta-lunta. Kemudian kehidupan dia nyari sendiri. Ini benar-benar apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ada anak yang durhaka. Ibu Rumiati nggak usah khawatir. Kewajiban kita sebagai orang tua. Mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Ini yang baik, ini yang buruk. Kalau anak ini durhaka kepada kita, apalagi musuh buat kita, artinya dia benar-benar anak yang durhaka. Nggak usah khawatir, buktinya Anda bisa numpang di orang lain. Artinya di satu sisi anak-anak durhaka, di sisi yang lain Allah kirimkan tetangga-tetangga Anda yang baik, sehingga Anda bisa numpang tidur di rumah mereka, bisa numpang makan, Anda bisa ngasuh di rumah mereka. Begitulah maha adilnya Allah. Di satu sisi Allah memberikan ujian, di sisi yang lain Allah memberikan kesenangan kepada Anda. Anda jangan berkecil hati, yang penting Anda rajin mengerjakan segala perintah Allah. Jangan terlewat sholat, puasa, baca Quran, zikir dan sebagainya. Jauhi yang dilarang oleh Allah. Walaupun anak-anak nggak ngurusin, Allah ada bersama dengan Anda. Karena Allah mengatakan orang-orang yang bersabar selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, Abdel paling apal ini ayat ini. Iya betul, ya bertahun-tahun. Baik, yang berikutnya silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairiawati, saya dari Majelis Ta'lim Al-Maryamiyah, Depok. Iya. Saya ingin bertanya kepada Mama, bagaimana hukum hak waris dan perwalian daripada anak di luar nikah, yang memang anak itu sangat membangkang kepada orang tuanya. Iya. Terima kasih, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak membangkang kek, nggak membangkang kek, kalau lahir di luar nikah hilang dua, perwalian dan warisan. Sama yang membangkang kek yang enggak. Kalau dari ibunya dapat warisan mah? Dapat, karena anak bin ibunya. Oh, dari bapaknya yang nggak dapat begitu ya? Begitu ya Bu?